Hello, hello, and we're back with another episode of Round 3. This is our third episode dan saya Junjungan, biasa dipanggil Junski, yang akan menjadi moderator di episode kali ini. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu Round, Round merupakan podcast edukasi kesehatan yang dibawakan oleh American Corner Universitas Airlangga, yang juga berkolaborasi dengan Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran UNER dan juga Advanced Research Center. Nah, judul episode Round kali ini adalah Stay Fearless to Breast Cancer. Breast cancer, kanker yang paling sering terjadi di dunia, yaitu kanker payudara. Lebih dari 2,3 juta kasus kanker yang baru terjadi di dunia setiap tahunnya. Dan dari 4 wanita yang terkena kanker, 1 diantaranya terkena kanker payudara. Breast cancer menjadi salah satu penyumbang kematian yang terbanyak pada perempuan. Kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Well, sebenarnya banyak ya faktor-faktor terkait dari penyakitnya itu tersendiri. Namun juga apakah diagnosis yang terlambat bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kematian yang tinggi itu? Kadang ketika sesuatu terjadi pada tubuh kita, ada rasa takut untuk memeriksakan pemeriksaan di tenaga kesehatan, atau justru kita tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang harus diperiksakan. Nah, bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa aman dan lingkungan yang suportif untuk teman-teman dan turut menurunkan kasus dari breast cancer itu tersendiri. Pas banget nih, ini kan lagi Pinktober yang dikenal sebagai bulan untuk memperingati kasus kanker payudara di dunia. Jadi kita akan kupas tuntas lebih dalam tentang persepsi dan perspektif dari kanker payudara yang jarang dibahas di tempat-tempat lain. Dan di sini saya sudah ditemani oleh 2 ahli di bidangnya. Yang pertama kita sambut dengan hangat Dr. Deksa Gede Agung Suprabawati, dokter spesialis bedah konsultan onkologi. Beliau adalah ahli bidang onkologi termasuk di bidang kanker payudara dengan puluhan tahun pengalaman. Dan beliau ini sudah sering menjadi pembicara di seminar-seminar, memberi course update tentang terapi terbaru terkait kanker gitu. Oke, bagaimana kabarnya Bu Desak? Sehat-sehat ya? Sehat Mbak Junjung, apa Oke, kabar? Sehat ya? Sehat juga, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah hadir di podcast kali ini. Dan semoga dengan podcast ini kita bisa mengurangi mispersepsi tentang kanker payudara. Ya. Dan juga yang kedua, di sisi kiri ada dokter juga yang sekarang sedang menempuh program spesialis di bidang bedah saraf, sekaligus aktivis kanker, sekaligus cancer survivor sendiri. Wow, lengkap sekali. Kita sambut dengan hangat Dr. Muhammad Kamil. Ya, apa kabar Mas Kamil? Ya, baik. Selamat sore. Oke, selamat sore. Beliau ini pendiri dari Miles to Share gitu. Mungkin bisa dijelaskan dikit tentang Miles to Share? Oh ya, sekarang Ya, langsung. boleh. Sebelumnya Singkat terima kasih aja. banget ya. Oke. Miles to Share sekalian promo di sini itu adalah sebenarnya saya sendiri sulit mendeskripsikan itu komunitas atau apa, tapi saya mungkin ringkas itu adalah gerakan yang saya sama teman-teman gagas dan udah berjalan tahun ke-6 sekarang, di mana Miles to Share itu adalah gerakan untuk meningkatkan awareness mengenai kanker di masyarakat. Itu sangat klise ya sebenarnya. Tapi yang kita lakukan adalah meningkatkan awarenessnya dengan lari, dengan aktivitas yang kita sisipkan pesan-pesan mengenai kanker di dalamnya gitu loh. Jadi membawa kanker itu diobrolin lah. Oke, jadi banyak banget nih beragam gitu. aktivitas ya. Oke. Dan ini semua dijalankan sambil juga sekolah ya Mas. Gimana Mas sekolahnya? Aman so far? Udah mau selesai ya Mas? Udah, ya? alhamdulillah lagi sekolah, lagi mau selesai dan ya itu dimensi yang beda dari ini ya. Iya. Jadi seperti kanker kan hanya part of my life gitu kan. Betul. Ya. Sekolah juga, karir juga, dan Miles to Share memang saya, nanti kita cerita lebih panjang. Miles to Share itu emang saya fokuskan, itu juga part of my life, buat
bagian hidup saya yang akan saya persembahkan buat society gitu lah. Oke, we're excited to find out more. Iya. Dan dulu Mas Kamil sendiri juga sempat menyintas kanker. Kalau boleh tahu kanker apa? Ya, saya kebetulan bukan breast cancer yang diobrolin di sini, tapi kanker juga di fibrosarkom tuh kanker jaringan ikat kalau bahasa awamnya ya. Itu tahun 2017 didiagnosis, 2018 free cancer, sampai sekarang masih free cancer. Oke, jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk remisi ya. Yes, seperti itu. Oke, sekarang kembali ke Bu Desak tadi. Kan tadi kita sudah tahu bahwa kanker payudara masih menyumbang banyak kematian pada wanita, Bu. Kalau di Indonesia sendiri trennya bagaimana, Bu? Kira-kira kenapa kok masih terus meningkat? Ya, jadi sebenarnya kalau kita kulik-kulik data lewat Globocan ya, memang bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia breast cancer adalah first rank. Jadi cenderung memang proporsi antara yang di negara maju sama di negara berkembang memang beda. Kalau di negara maju karena sudah ada awareness dan juga sudah mereka alat-alat juga canggih ya, mereka biasanya sih datangnya 70-80% pada early stage. Sebenarnya di kita sebagian besar datangnya pada stadium yang lanjut. Ya kalau ditanya kenapa meningkat, ya mungkin salah satu kontribusinya mungkin karena sekarang lebih terbukanya akses untuk mendapat pilihan pengobatan, atau mereka lebih ada awareness karena kan sekarang breast cancer itu cukup banyak sekarang talk show atau apa segala gitu ya. Jadi mereka mungkin ada penjualan, mereka datang ke dokter. Kalau dulu kan karena keterbatasan akses untuk transportasi menuju ke tenaga kesehatan dan lain sebagainya, menyebabkan kedatangannya kelihatannya kesannya turun. Atau mungkin juga lifestyle. Jadi ada perubahan lifestyle kita yang menyebabkan itu berkontribusi juga untuk terjadinya cancer gitu. Oke. Jadi tadi disebutkan lifestyle merupakan salah satu kontribusinya. Apakah ada penyebab spesifik lain dari kanker payudara? Karena misal setahu saya kayak kanker serviks, oke, penyebabnya HPV hampir semua. Kalau kanker payudara apakah ada penyebab spesifiknya atau macam-macam? Sebenarnya kalau penyebab pastinya sampai saat ini in general ya, penyebab kanker secara pasti memang tidak jelas ya. Memang ada beberapa teori kalau kayak HPV ya untuk yang serviks, hepatitis B untuk yang liver gitu ya. Tapi kalau untuk breast cancer penyebab pasti kita belum tahu, tetapi ada faktor resiko. Memang salah satu faktor resikonya adalah menarche ya, usia menstruasi pertama yang kurang dari 12 tahun. Dan kita sekarang juga banyak temui anak-anak sekarang usia 10 tahun sudah mulai menarche ya. Oh ya. Ya itu juga sebenarnya kan kata kuncinya sih paparan exposure hormonal yang panjang ya. Terus menopause yang lebih dari usia 55. Belum lagi sekarang cukup banyak juga yang menggunakan hormon replacement ya. Walaupun sih dikatakan aman ya, tetapi kita tahu faktor resiko itu seperti itu. Jadi salah nggak sih orang pakai faktor resiko itu? Kita dengan memaparkan sebenarnya kalau kita tahu itu sudah kita memberikan paparan risiko, pada komunitas tersebut kita akan melakukan screening yang lebih awal ya. Oh dia tuh berisiko karena dia menarche-nya usia lebih dini ya. Ya berarti pada komunitas tersebut kita akan menjadi lebih waspada gitu. Oke, jadi sebenarnya lebih penting untuk jadi kita lebih aware tentang faktor risikonya biar bisa lebih targeted ya screeningnya untuk kelompok-kelompok yang seperti apa. Betul, ya. Kalau dari segi lifestyle tadi Bu, mungkin apakah ada yang meningkatkan risiko? Sebenarnya dikatakan lifestyle itu ya merokok, ya alkohol, ya kemudian pola makan, ya kemudian kurangnya aktivitas kita. Jadi kalau tadi Dokter Kamil sudah banyak melakukan kegiatan yang bersifat fisik ya, itu adalah salah satu upaya untuk mengurangi insiden kanker. Makanya gerakan untuk kita kembali move itu harus kita gerakkan. Karena lifestyle itu tentu saja termasuk juga adalah kita tidak banyak melakukan aktivitas ya.
kemudian polusi ya. Polusi. Tapi kalau untuk breast cancer sih ya lifestyle itu mungkin lebih kepada ke pola hidup kita aja. Jadi kalau dikatakan ya makan kita istilahnya harusnya eat smart ya. Ya. Ya eat smart itu ya bukan berarti nggak boleh kita makan daging, tetap makan, tetapi kita harus imbangi dengan makan yang antioksidan yang tinggi, misalkan banyak sayur ya dan buah gitu ya. Jangan cuman hanya terus melulu makan daging aja atau apa gitu ya. Jadi tapi anak-anak sekarang kan susah juga ya. Sulit sih. Aduh kalau ya. suruh makan sayur susah banget sampai ada tuh kan makanan sayur yang dikemas dalam bentuk pil gitu ya, yang dijual bebas itu ya. Itu kan sebenarnya upaya-upaya seperti tapi kalau bisa ya paling bagus kan alami. Betul, ya. yang tanpa diolah ya Bu ya. Betul Oke. ya. Tapi tadi itu lifestyle cukup general ya Bu berarti sebenarnya. Seperti Cukup general. untuk penyakit-penyakit lainnya gitu. Betul, Kan betul, pasti ya. semuanya lifestyle harus makan sayur, Benar, olahraga, jangan menjadi kaum rebahan teman-teman. Benar. Terus kalau misal kayak habits yang mungkin secara kita tidak sadari itu bisa menimbulkan kanker. Kan ada beberapa Bu yang mengatakan pakai deodoran atau menggunakan bra di malam hari. Itu Ya. bisa menimbulkan kanker payudara. Itu apakah benar ya Bu? Ya. Jadi itu sih sebenarnya mitos ya. Jadi Oke. sampai saat ini kalau kita mencari narasumber resmi, bukan testimoni ya, bukan cuman hanya sekedar ya obrolan-obrolan yang kata orang gitu. Sampai saat ini yang namanya testimoni, pakai bra berkawat itu kan hal yang sering ditanyakan sama mereka. Bagaimana kok pakai bra berkawat, bra warna hitam, bra macam-macam. Sahabat saya tidak ada bukti ya. Jadi untuk menyampaikan bahwa ini merupakan faktor resiko pasti harus melalui penelitian. Jadi bukan karena dia begitu, itu pasti karena penyebabnya. Jadi banyak faktor masih ya. Oke, berarti bukan cocok logi lah istilahnya. Bukan Iya. cocok lagi. Korelasi bukan berarti kausasi teman-teman. Oke. Setuju. Jadi untuk selain itu mungkin tadi sempat disebutkan tentang benjolan di payudara. Apakah semua benjolan merupakan kanker? Dan apakah kanker selalu berupa benjolan, Bu? Baik. Jadi sebenarnya benjolan itu kalau kita bilang bahasa medis adalah tumor. Semua benjolan kita sebut sebagai tumor. Tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Yang ganas kita sebut sebagai kanker. Kasarnya kita kalau kejeduk kan juga bengkak. Ya benjolan itu tumor, iya tumor tetapi bukan neoplasma. Ya jadi kalau yang ganas itu baru kita sebut sebagai kanker. Terus apakah semua kanker itu berupa benjolan? Enggak. Kanker itu secara kelompok besar kita bagi atas kanker berasal dari organ padat sama kanker yang berasal dari bukan organ padat. Misal apa? Leukemia, terus kemudian kalau limfoma, kanker kelenjar getah bening biasanya disertai dengan adanya benjolan, pembesaran kelenjar getah bening. Tapi kalau leukemia enggak kan, kadang-kadang anak kecil lemes lah atau badannya timbul perdarahan, bercak-bercak di kulit gitu, terus dilakukan pemeriksaan darah ternyata mengarah ke sana. Tetapi kalau berasal dari organ padat ya memang sebagian besar berupa benjolan. Cuman problemnya benjolan itu ada yang diketahui awal, ada yang diketahui secara kebetulan kalau orang tersebut rajin melakukan screening. Nah jadi kalau kita kayak kanker payudara, screeningnya apa? Ya screening awal adalah untuk usia yang sudah tertentu ya. Kalau misalkan di atas 50 memang rekomendasi internasional adalah mamografi annually. Jadi tiap tahun kita mammo. Tapi kalau antara umur 35 sampai 40 paling tidak pernah 1 kali sebagai baseline data. 40 sampai 50 tiap 2 atau 3 tahun. Nah itu yang memang harus dilakukan sehingga kadang-kadang dia sendiri gak merasa ada benjolan tetapi dari program screening diketahui ada benjolan kecil. Jadi kalau yang lainnya, nah kanker itu kalau di kulit, di payudara barangnya kan di luar bisa kelihatan. Tetapi kalau di tempat-tempat yang lain itu biasanya yang datang adalah keluhannya yang menonjol. Keluhannya duluan malah. Ya jadi misalkan kalau di usus gitu ya mungkin dia berak darah gitu ya. Atau BAB-nya terjadi pola perubahan BAB. Kalau di otak tadinya pusing atau tergantung sih lokasi tumornya di situ juga gejalanya nanti akan berbeda tergantung lokasi. Mungkin nanti dokter
Kamil yang bisa lebih Iya, menjelaskan betul. karena memang bidangnya gitu ya. Seperti itu sih. Oke, Bu. Berarti, tadi kadang gejalanya yang mendahului ukurannya. Ya. Berarti, maksudnya benjolannya. Heeh. Gejalanya dulu baru Betul, benjolannya heeh. kerasa Ya. gitu. Berarti bukan berarti, benjolan gede itu lebih ganas dong Oh artinya? enggak, Oh enggak ya. Kalau benjolan gede itu ganas berarti kita nggak ada gunanya dong ngasih ceramah atau kemana. Datanglah, tujuan kita kan datanglah pada stadium dini. Stadium dini Betul. kan related dengan ukuran tumor gitu ya. Ya itu juga sering orang awam bilang kalau besar, oh berarti nanti ini akan berubah menjadi kanker. Enggak, kanker itu dari satu sel tuh sudah ganas. Jadi sangat-sangat jarang terjadi yang namanya transformasi malignan. Pergeseran dari jinak ke ganas, bukan berarti nggak bisa tapi kecil gitu. Jadi dari satu sel tuh udah ganas gitu. Ya. Berarti itu mungkin yang harus di-note sama teman-teman ya. Bukan berarti ukuran gede itu identik dengan ganas seperti Betul. itu. Dan ternyata ada caranya untuk deteksi lebih awal yaitu diperiksa sendiri. Betul. Gitu. Ya, sarari ya. Sarari. Iya. Mungkin bisa dijelaskan dikit Bu sarari itu seperti apa? Ya, sarari itu ada yang bilang sarari, ada yang bilang sadari, Sadari. pemeriksaan payudara sendiri. Jadi tiap bulan seminggu sesudah menstruasi seorang wanita itu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Mungkin tekniknya mungkin bisa dilihat ya bisa di googling di mana. Tapi mungkin secara singkat saya sampaikan, berdiri di muka cermin. Jadi kita melihat, kita inspeksi apakah payudara kita simetri kiri dan kanan, apakah ada perubahan tekstur kulit, apakah putingnya tertarik ke dalam, apakah ada warna kemerahan gitu ya. Nah baru kemudian dengan melakukan palpasi, artinya kita raba dengan menggunakan jari kedua sampai keempat bagian telapaknya ini, kita raba payudara kita melingkar searah jarum jam agar seluruh permukaan payudara kita bisa teraba untuk mengetahui apakah ada benjolan atau tidak. Kan yang paling kenal sebenarnya payudara si pemilik kan. Betul. Oh bulan lalu nggak ada, bulan sekarang kok ada gitu ya. Jadi dia harus lebih memperhatikan, fokus pada tempat itu dan coba cari tahu supaya jangan menebak-nebak apa ini ganas apa tidak gitu ya. Biarlah nanti orang kesehatan, tenaga kesehatan yang sudah terlatih yang akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin gitu Mbak Jujung. Oke, berarti sebenarnya untuk tata caranya yang lebih lengkap bisa dilihat di YouTube, di Google. Sekarang sudah ada di mana-mana ya untuk informasi seperti itu. Tapi berarti itu terjadi progresif ya Bu, bukan secara apakah atau secara tiba-tiba gitu. Ada tiba-tiba atau pasti biasanya merasakan gejalanya pelan-pelan gitu. Ya. Sebenarnya kanker itu kalau kita bilang namanya long duration ya. Jadi tidak seperti kayak legenda Loro Jonggrang satu hari besok ada gitu, enggak. Dia itu prosesnya itu sangat bergantung kepada sifatnya. Jadi ada yang sangat agresif, itu kita sebut istilahnya doubling time ya. Jadi kemampuan tumor itu untuk melakukan pembelahan 2 kali daripada volumenya. Jadi kalau kita dapat yang agresif memang lebih cepat, tapi tidak ada tumor itu yang kira-kira seminggu itu enggak. Jadi dia si pasien yang mungkin baru tahu. Tetapi sebenarnya sebelum sampai 5 cm pastilah pernah 4 cm dulu toh. Tapi jadi enggak ada langsung 5 cm. Jadi kemudian itu yang mendasari karena sebagian besar tumor itu mempunyai waktu periode yang cukup untuk seseorang itu melakukan deteksi. Jadi artinya kalau sampai dia udah lanjut, artinya dia sebenarnya udah lengah gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan memang ada orang yang seperti itu datang ke kita, tetap jangan kita salahkan. Bagaimanapun juga itu memang mungkin harus begitu jalannya dia ya. Tapi kita tetap bantu, tetap kita obatin sesuai dengan memang bagaimana temuan kita gitu. Ya dan awareness orang-orang juga beda-beda betul, ya. Betul ya. Mungkin kalau untuk Mas Kamil sendiri waktu itu gimana perjalanannya untuk pertama tahu oh ini kira-kira kanker deh ini. Ya mungkin saya sendiri gitu ya, ambang nyerinya rada tinggi karena cuek gitu kali. Mungkin dokter ngaruh kali ya. Sebagai dokter kayak nggak apa-apa ngenetok. Katanya kalau punya pasien dokter tuh lebih sulit daripada waduh. Mungkin Mas Kamil contohnya ini. Jadi pas itu nyeri punggung ada lama, progresif,
Terus setelah ganggu banget baru kayak ngeraba, nah kok tambah besar ya, kayak ada punuknya gitu. Seperti itu. Terus abis itu yang langsung periksa. Alhamdulillah kan dapat akses ya, sebagai orang medis ada akses, terus nanya-nanya juga langsung ke profesional gitu. Jadi saya mungkin ngekat, kalau bedanya sama awam, saya ngekat itu kan, langsung nanya ke spesialisnya lah gitu. Bersyukurnya kayak gitu. Terus langsung dapet ngelakuin pemeriksaan yang advance juga. Terus ya udah ketahuan di situ. Kaget juga karena pas itu udah nyebar juga gitu, bukan di satu tempat gitu. Terus ada di paru juga, ada di tempat lain juga. Jadi waktu itu taunya ketika sudah terlanjur menyebar ya? Iya, terlanjur menyebar. Dan silent banget karena tempat yang nyebar itu di paru sama di diafragma. Itu mungkin saya juga biasa olahraga pas itu ya. Satu sisi mungkin nggak dirasain ya, nafas itu gimana. Setelah difoto saya penuh cairan paru-paru saya gitu. Wah itu beneran nggak dirasain. Tapi setelah diperiksa secara kedokteran ya objektif itu, ternyata kapasitasnya tinggal 60% gitu. Kaget juga ya. Ya udah pas, tapi langsung agresif, langsung dioperasi besar. Pas itu beberapa tahap ya. Lumayan struggle sih pas itu. Jadi alhamdulillahnya, bersyukurnya, selain saya kan pas itu juga masih belajar jadi dokter bedah. Saya di bedah gitu. Jadi ngerasain dua arah. Itu yang spesial sih. Spesial. Jadi ternyata jadi pasien itu susah ya. Gitu. Jadi pasien yang baik itu susah, dan saya jadi nilik balik lagi ya. Selama saya jadi dokter nih, kadang saya bias juga menilaikan ke pasien ya, Bu Desak ya. Jadi kadang-kadang saya tuh, sakit gini doang kok gitu. Ayo nggak apa-apa tahan, misalnya diinfus aja. Kan kita kayak digigit semut gitu. Kadang-kadang kita kurang empati dikit ya. Tapi melalui pengalaman itu jadi bisa menumbuhkan rasa empati yang lebih. Ternyata. Dan juga membantu perjalanan Mas sebagai dokter juga tentunya. Iya, tentu saja. Jadi jadi sekarang ya ituin pasien selalu nilik balik bahwa lebih perhatian, lebih lama ngobrolnya, lebih deh. Dan itu saya saya tularin ke teman-teman bahwa jadi pasien itu susah gitu. Sulit. Tapi waktu itu tadi Mas cerita langsung dilakukan pemeriksaan. Kalau boleh tahu pemeriksaan apa aja waktu itu yang dilakukan? MRI sih ya pas itu ya. MRI langsung. Memang umumnya Bu Desak kalau di sini bagaimana? Waktu itu Masnya pengobatannya di? Itu kebetulan pas itu saya di Jepang. Di Jepang. Dapat akses juga. Itu juga menurut saya beruntung banget. Gitu. Kalau di Indonesia sendiri untuk tahapan pemeriksaannya bagaimana ya Bu? Untuk yang payudara? Untuk payudara. Pakai mamografi atau pakai USG, pakai MRI juga bisa. Jadi kalau misal pada komunitas tertentu, misal pada usia yang muda ya, sementara kita curiga itu merupakan tumor ganas di payudara, kita bisa pakai MRI. Kalau misalkan USG-nya masih meragukan, jadi mau pakai mamografi. Karena kenapa kok mamografi tidak pada usia muda? Karena payudara orang muda itu kan densitasnya itu masih kepadatan jaringan payudara masih tinggi ya. Sehingga mamografi jadi tidak sensitif dan tidak spesifik gitu ya. Tapi kalau USG bisa, cuman kan kadang-kadang USG itu juga operator dependent, tergantung dokter, tergantung alat dan sebagainya. Jadi tapi sejauh ini yang paling sederhana yang rasanya sekarang itu gampang diakses ya USG dan mamografi. Mungkin USG teman-teman udah sering dengar di sini. Kalau mamo itu kayak gimana gambarannya? Gambaran cara pemeriksaannya. Jadi mamografi itu ada beberapa proyeksi ya untuk itu. Jadi payudara itu jadi dicemet gitu ya, dipencet gitu ya. Ada proyeksi yang kraniokaudal, jadi dari atas ke bawah, dan ada proyeksi yang mediolateral, jadi dari tengah itu kita jepit. Untuk itu menjadikan petunjuk kita itu sebenarnya lokasinya tuh di bagian payudara yang atas, yang bagian tengah, atau yang bagian bawah, atau yang di sentral di bawah kuting gitu. Jadi, nah ini yang sering terjadi. Dok, saya nggak mau dimamo, katanya mamografi itu sakit gitu ya.
Ya kita memang tidak mengingkari bahwa memang mamografi itu payudara itu dijepit ya. Makin bagus jepitannya makin kuat, tentu juga hasilnya juga makin bagus. Tapi kan karena sakit itu kan nilai subjektivitasnya beda ya. Jadi ada orang yang kasarnya ditabok nggak sakit, ada orang yang Mas Kamil ini tadi. Iya. Jadi kan dia nilai ambang tingginya nyeri, ambang sakitnya tinggi, jadi nggak kerasa gitu ya. Nah begitu juga ada orang cuman begini aja gitu. Jadi kalau kita jelasin juga, ibu dipikir mungkin kadang-kadang apa di Indonesia aja mamografi sakit, mau pergi ke negara mana ya prosedur mamografi ronsen seperti kan itu. ya, tapi prinsipnya kayak ronsen. Iya benar, karena pakai gelombang magnet ya. Sehingga kalau masuk ke sana itu ya nggak boleh pakai bahan-bahan metal segala gitu. Biar mereka tuh nggak kaget gitu Bu ceritanya. Loh kok tiba-tiba ini payudara saya dijepit gitu. Biar mereka udah tahu duluan. Betul, ada fungsinya ternyata untuk ada. Itu. Terus kalau saya tusuk jarum gitu apakah perlu ya Bu? Apakah selalu biopsi. Semuanya di biopsi ya berarti? Betul. Jadi menentukan tumor itu jinak atau ganas kan melalui 3 cara yang kita sebut sebagai triple diagnostik ya. Isinya itu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu dari mulai nanya-nanya pasiennya, anamnesis gitu. Pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan imaging atau pencitraan. Tergantung mau dipakai MRI, mau pakai CT scan, mau pakai foto mamo, USG gitu ya. Baru kemudian prosedur yang lain adalah dengan melakukan biopsi. Biopsi itu ada biopsi yang tertutup dengan jarum ya, atau biopsi terbuka dengan operasi kecil. Apakah semua harus dilakukan biopsi? Kalau misal kita melakukan pemeriksaan, terus kemudian kita menganggap itu rendah faktor risikonya, pemeriksaan pencitraannya kelihatannya itu memang cocok jinak, tumornya ukurannya kecil, bisa aja kita langsung melakukan prosedur bedah. Bahan operasinya itulah yang menjadi bahan untuk pemeriksaan patologi. Tapi kalau udah besar ya memang sebaiknya dilakukan biopsi. Dan sekarang biopsi jarum halus yang kita sebut sebagai FNAP itu untuk kanker payudara agak-agak mulai tergeser, diganti dengan namanya core biopsi. Biopsi dengan jarum yang lebih gede. Karena itu kaitannya terhadap pemeriksaan lanjutan. Keunggulannya apa itu Bu dari core biopsi? Nah core biopsi itu dia sebenarnya pemeriksaan invasif tetapi tidak seinvasif kalau dilakukan dengan pembedahan. Tetapi informasi yang didapatkan itu hampir menyerupai kalau kita lakukan pembedahan. Jadi bisa kita lakukan pemeriksaan imunohistokimia namanya ya. Sekarang pemeriksaannya sudah canggih dan itu merupakan pemeriksaan yang nanti akan menjadikan kami sebagai tenaga kesehatan petunjuk ini terapi target apa yang harus diperlukan dan lain sebagainya gitu. Berarti ini untuk pemeriksaan yang tadi pemeriksaan penunjang itu berpengaruh terhadap treatmentnya nanti. Betul ya. Dan untuk sekarang sudah membahas terapinya sebenarnya apakah mutlak kan yang ditakutkan kanker payudara biasanya namanya wanita ya Bu ya, berarti harus diangkat dong payudara saya gitu. Apakah mutlak seperti itu? Nah, jadi mengobatin kanker payudara itu namanya kita sebut sebagai pengobatan yang multimodal. Karena dia termasuk yang organ padat, selain kita melakukan operasi pembedahan, kita juga memberikan pengobatan yang bersifat menyeluruh, sistemik ya. Nah pembedahannya itu sangat tergantung oleh stadium. Jadi kalau stadium pasti related juga dengan ukuran tumor. Jadi kalau dia datang pada stadium yang awal, maka ibu-ibu atau adik-adik atau mbak-mbak nggak usah harus takut kehilangan payudara. Karena kita bisa melakukan operasi dengan melakukan pengambilan benjolan, kemudian kita lakukan rekonstruksi. Jadi kita sekarang punya yang kita sebut sebagai onkoplasti. Jadi aspek onkologinya tercapai dalam artian tumornya bisa kita atasi dengan bagus dan estetikanya juga tercapai sehingga kualitas hidupnya orang itu baik. Tapi selain itu kan juga yang ditakutkan namanya kanker itu kan identik dengan kemo ya Bu ya. Gitu. Dan rambutnya harus rontok gitu. Itu efek sampingnya gimana gitu biar teman-teman lebih ada gambaran. Baik. Jadi tidak semua kanker itu harus dilakukan kemoterapi.
Kalau dia datangnya awal, jadi balik lagi sebenarnya kata kuncinya itu stadium. Kalau dia datangnya awal, maka satu, keuntungannya payudaranya bisa dipertahankan. Kedua, pengobatannya lebih sederhana. Jadi cukup bisa dengan hanya pengobatan hormonal sepanjang, jadi pengobatan anti estrogen sepanjang memang kankernya itu memang menunjukkan ekspresi hormonal yang positif. Ya. Terus kemudian, nah kalau kemo sendiri macam-macam juga. Ada yang menimbulkan rambut rontok, ada yang buat mual muntah, ada yang kulitnya berubah hitam, ada yang kesemutan, ya tergantung jadi obat yang dipakai ya. Tapi atau kalau kami sebenarnya lebih konsen bukan kepada rambut. Jadi biasanya saya analoginya gini, anak kecil itu ya kan paling sering kanker darah ya. Dunianya anak-anak itu kan dunia yang happy ya. Dia aja bisa menerima pengobatan. Padahal dunia anak itu dunia bermain, dunia yang ceria. Lah kita loh orang sudah tua yang sudah ngerti sebenarnya tujuan diberikan kemo itu begini, masa kita kalah. Jadi itu kita pakai sebagai ini ya, meningkatkan rasa fight gitu ya. Fighting spiritnya ya. Fighting spiritnya. Dan kita ingin juga supaya kalau dia fighting spirit itu sangat diperlukan untuk seseorang itu bertahan. Merasa dirinya diperlukan ya. Kalau dia sudah lonely, alone ya. Aduh buat apa sih saya antara hidup sama mati juga gak ada gunanya. Biasanya juga dia ini ya. Nanti kan mungkin dokter Kamil bisa menjelaskan ya. Bahwa sebenarnya supporting system itu sangat kita perlukan ya. Jadi kita bilang ya memang ada obat mual. Tapi efek samping kemoterapi itu kan predictable dan manageable. Jadi artinya bisa kita ramalkan. Komponen darah turun itu di hari ke-5 sampai 10. Jadi pada saat itu kita periksakan darahnya. Kalau turun ada obatnya. Terus kemudian dia mual muntah. Sebelum kemo kita kasih obat premedikasi. Kita kasih obat kemo mual muntah anti mual. Nanti pulang juga kita sangoni obat mual muntah gitu. Jadi kadang-kadang cerita di luar itu yang mengomporin ya. Yang buat nanti begini. Ya kalau sudah mindset kita sudah begitu dulu biasanya ya susah juga gitu ya. Oke tapi berarti juga peran nakes juga untuk terus mengedukasi. Iya benar. Kayak untuk menyemangati juga. Kalau misal nih Mas Kamil kan ya bukan kanker payudara memang, tapi juga melewati serangkaian terapi itu ya Mas. Waktu itu mungkin bisa diceritakan prosedurnya apa aja gitu. Sebenarnya yang saya skip kemoterapi karena